Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Alhamdulillah, anak-anakku semua dan para jamaah, mari kita lanjutkan thalabul ilmi kita kali ini. Sebelumnya mari senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah, dan mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, dan juga mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di dalam tema kultum kali ini kita ambil tema maksiat menggelapkan hati. Segala puji bagi Allah, bahwasanya kita akan mulai mengupas apakah yang dimaksud maksiat menggelapkan hati itu. Setiap hari tidak bosan-bosannya kita melakukan maksiat. Aurat terus diumbar tanpa pernah sadar untuk mengenakan jilbab. Maka bagi saudara kita yang tidak berjilbab, semoga diberikan hidayah oleh Allah jadi ingin berjilbab, amin. Kemudian salat 5 waktu yang sudah diketahui wajibnya seringkali ditinggalkan tanpa pernah ada rasa bersalah, padahal meninggalkannya termasuk dosa besar yang lebih besar daripada dosa zina. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi meninggalkan sholat 5 waktu itu dosanya besar, melebihi dosanya zina. Saudaraku, para jamaah dan anak-anakku semua, jadi incaran untuk dijadikan bahan gunjingan alias ghibah. Padahal sebagaimana daging saudaranya haram dimakan, maka sekarang ini banyak ghibah. Banyak orang berbuat ghibah. Ghibah itu dikategorikan adalah makan daging saudaranya mentah-mentah. Begitu pula dengan haram, menjelek-jelekan hamba Allah yang lain, dan lain-lain. Tidak hanya itu, yang lebih parah lagi, kita selalu jadi budak dunia, sehingga di dalam ramalan primbon misalnya tidak bisa dilepas ada yang namanya orang-orang nyari nomor untuk apa? Pasang togel atau berjudi. Masya Allah, semua maksiat tersebut, dari buka aurat, dari berjudi, berzina, meninggalkan sholat 5 waktu dan lain-lain sebagainya, itu adalah merupakan maksiat-maksiat yang sering kita lakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak bosan-bosannya manusia maksiat terus menerus, detik demi detik di saat pergantian malam dan siang, terus bermaksiat kepada Allah. Padahal pengaruh maksiat pada hati sungguh amat luar biasa, bahkan bisa memadamkan cahaya hati, bisa menggelapkan hati, bahkan bukan hanya menggelapkan, sampai nantinya mematikan hati. Jadi menggelapkan itu belum parah, yang lebih parah nanti sampai hatinya mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Salah satunya disebutkan di dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Makna ayat di atas diterangkan di dalam hadis baginda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan
maka dititikkan di dalam hatinya ada sebuah titik hitam atau noda hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, maka hatinya dibersihkan oleh Allah. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam lagi, noda hitam lagi tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan dengan ar-ran yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka, yaitu maksiat. Yang dimaksud maksiat itu menutupi hati manusia. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih. Dalam hadis baginda Rasul tersebut, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dosa di atas tumpukan dosa sehingga bisa membuat hati gelap dan lama-kelamaan pun akan mati. Demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid dan selainnya. Mujahid rahimahullah mengatakan hati itu seperti telapak tangan. Awalnya ia dalam keadaan terbuka, dan jika ia berbuat dosa maka telapak tangan tersebut akan tergenggam. Maksudnya terbuka, tergenggam setelah berbuat dosa. Jika berbuat dosa maka jari jemari perlahan-lahan akan menutup telapak tangan tersebut. Jika ia berbuat dosa lagi, maka jari lainnya juga akan menutup telapak tangan tadi. Akhirnya seluruh telapak tangan jadi tertutupi oleh jari jemari. Itu karena perbuatan dosa. Kemudian penulis tafsir Jalalain, Al-Jalalain rahimahullah menafsirkan, hati mereka tertutup oleh ar-ran seperti karat karena maksiat yang mereka berbuat. Lalu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan perkataan Huzaifah dalam fatwanya. Huzaifah berkata, iman membuat hati nampak putih bersih. Jika seorang hamba bertambah imannya, hatinya akan semakin putih bersih. Jika kalian membelah hati orang beriman, kalian akan melihatnya putih bercahaya. Sedangkan hatinya orang yang berbuat dosa atau munafik atau fasik akan tampak hatinya hitam kelam. Jika seorang hamba bertambah kemunafikannya, bertambah dosanya, hatinya pun akan semakin gelap. Jika kalian membelah hati orang yang berdosa, maka kalian akan melihatnya hitam mencekam. Lalu Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, jika dosa semakin bertambah, maka itu akan menutupi hati pemiliknya. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan mengenai surat Al-Mutaffifin ayat 14, yang dimaksud adalah dosa yang menumpuk di atas dosa. Inilah di antara dampak bahaya maksiat bagi hati. Setiap maksiat membuat hati tertutup noda hitam, dan lama-kelamaan hati tersebut jadi tertutup. Jika hati itu tertutup, apakah mampu ia menerima cahaya kebenaran? Apakah dia mampu menerima hidayah? Tentunya tidak. Dia akan menutup, jadi tidak akan bisa menerima cahaya kebenaran, tidak akan bisa menerima Al-Quran, tidak akan bisa menerima kebenaran. Jika hal itu terjadi, maka jika hati itu tertutup, apakah mampu ia menerima hidayah, menerima kebenaran? Sungguh sangat tidak mungkin. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Maka perbanyaklah taubat
dan istighfar, zikir kepada Allah. Itulah yang akan menghilangkan gelapnya hati dan membuat hati semakin bercahaya sehingga mudah menerima petunjuk dari Allah, menerima rahmat dari Allah, menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di akhir kultum kali ini, ya Allah, tunjukkanlah hati kami agar selalu taat kepadamu, berusaha menjauhi segala maksiat. Ya Allah, tunjuki kami, jadikan diri kami kuat, tidak terberdaya oleh iblis laknatullah, sehingga kita akan mempunyai hati yang bersih dan bercahaya. Amin. Dan hati yang bersih bercahaya itu namakan hati yang qalbun salim, hati yang dirindukan oleh surganya Allah. Semoga kita semua memilikinya. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kultum kita kali ini. Apabila di dalam kultum kali ini Yai banyak salah, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.